Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ternyata Dharma Madura TV bersama saya Sari Furati dalam program Madura Talk. Dan hari ini sangat luar biasa sekali ternyata saya berada di Rumah Sakit Kusuma. Tentunya ternyata Dharma Madura TV di wilayah Pamekasan dan Madura khususnya pasti mengenal Rumah Sakit Kusuma. Yang belum mengenal boleh silakan follow akun Instagram Kusuma Hospital, Facebook dan YouTube-nya, karena tayangan ini nantinya akan ditayangkan tidak hanya di Dharma Madura TV tapi juga di YouTube-nya Rumah Sakit Kusuma Hospital, begitu kira-kira. Baik, ternyata Dharma Madura TV hari ini selama 20 menit ke depan kita akan berbicara tentang tuberkulosis dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Kusuma. Dan yang spesial sekali hari ini saya sudah ditemani oleh Dr. Ahmad Furqon, spesialis paru. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Baik Pak Dokter, karena tadi sebelum kita ke sini sesuai dengan protokol kesehatan di sini bahwa kita harus di swab antigen ya Pak Dokter. Dan kita sudah swab antigen maka boleh melepas masker. Jadi supaya ternyata Dharma Madura TV bisa mengenal Pak Dokter kalau ketemu di jalan Pak Dokter ya. Dan ternyata Pak Dokter, Dr. Furqon saya panggilnya Pak Dokter ya. Iya, Pak. Pak Dokter Furqon ini masih sangat muda ternyata, bisa dilihat, boleh di shoot ya kameramen, boleh di shoot nanti bagaimana wajah Pak Dokter Furqon. Jadi ternyata Dharma Madura TV yang ketemu di jalan boleh disapa Bapak Dokter Furqon. Baik Pak Dokter, kita akan berbicara tentang tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TBC. Nah sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa Pak Dokter ini bergabung di Rumah Sakit Kusuma sejak tahun 2021. Betul, sebagai dokter spesialis paru. Jadi mau mendapatkan layanan kesehatan seputar paru bisa langsung ketemu dengan Pak Dokter Furqon. Dan sebelumnya di mana Pak Dokter? Sapa dulu ternyata Dharma Madura TV gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, ternyata Dharma Madura TV, inilah Pak Dokter Furqon. Pak Dokter, sebelum di Rumah Sakit Kusuma, Dokter Furqon itu di mana prakteknya? Terima kasih Mbak Sari. Iya, Pak Dokter. Sebelum di Rumah Sakit Kusuma, kebetulan saya menempuh pendidikan di RSUD Dr. Sutomo, Mbak. Surabaya, dan baru lulus bulan Juni kemarin, Mbak. Oh, jadi spesialis parunya. Iya, Pak. Jadi baru lulus 2021 tahun kemarin. Sebelum spesialis paru? Sebelum spesialis paru, saya bertugas di Puskesmas Pegantenan, Mbak. Oh, di Puskesmas Pegantenan. Jadi wilayah utara, masyarakat wilayah utara sudah pasti mengenal Dokter Furqon. Wajahnya sudah familiar di sana. Insyaallah. Tapi di wilayah kota belum. Tapi Pak Dokter, kelahiran mana Pak Dokter? Kelahiran Pamekasan, Mbak. Pamekasan, putra daerah, kita harus berbangga masyarakat Pamekasan karena memiliki dokter spesialis paru yang pasti berkompeten dan ganteng Pak Dokter. Amin. Begitu ya Pak Dokter ya. Jadi saya nervous ini ternyata. Baik Pak Dokter, kita akan mengedukasi persoalan tuberkulosis atau yang biasa dikenal TBC. Program ini terselenggara atas kerjasama Dharma Madura TV dan Kusuma Hospital, memberikan pelayanan yang luar biasa. Ini nggak peres, ini beneran luar biasa kalau Kusuma Hospital. Baik Pak Dokter. Iya, Pak. Pak Dokter boleh dijelaskan pada tretan TBC itu apa dan seperti apa sih gejalanya Pak Dokter yang biasa ada di masyarakat? Terima kasih Mbak Sari. TBC sebenarnya lebih dikenal masyarakat Madura dengan penyakit cekek, Mbak. Cekek ya? Maduranya cekek gitu ya? Iya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penularannya biasanya melalui udara, ya bisa ketika ada pasien yang menderita TBC ini ketika batuk, kemudian ketika bersin, itu biasanya kumannya ditularkan. Oh, jadi kayak kita ngobrol gitu gini Pak Dokter ya? Tapi ini kan udah berjarak Pak Dokter, jadi enggak. Insya Allah cari aman Pak Dokter. Baik Pak Dokter, gejalanya apa aja Pak Dokter yang menurut masyarakat, oh ini kayaknya saya gejala TBC gitu. Apa aja gejalanya yang biasa? Gejala awal mula? Gejala awal pasien yang menderita TBC ini biasanya yang pertama dia batuk berdahak lebih dari 2 minggu, Pak.
Lebih dari 2 minggu. Secara terus menerus ini ya, Gitu. nggak sembuh kemudian batuk lagi, bukan berjeda gitu Pak? Bukan, Mbak. Lebih dari 2 minggu. Oh, iya. Kemudian disertai demam. Biasanya demam ini kata orang Madura greges, secara hilang timbul itu Pak. Greges kurang lebih 1 bulanan lah. 1 bulanan. Terus terdapat penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, Ya. dan keringat pada malam hari Pak. Kenapa kok berkeringat pada malam hari? Karena kuman ini metabolismenya biasanya pada malam hari. Oh begitu. Jadi tidak semua batuk ya Pak Dokter ya? Jadi masyarakat ini tretan ini nggak perlu khawatir hanya karena batuk seminggu 2 minggu. Wah aku TBC enggak ya? Jadi memang ada tahapan-tahapan gitu ya Pak Dokter ya? Kriterianya Pak. Iya Pak Dokter. Pak Dokter, kalau kita bicara gejala yang seperti Pak Dokter sampaikan, kira-kira masyarakat ini perlu mewaspadai bahwa ini saya perlu pergi ke dokter spesialis paru ini mulai dari kapan gitu Pak Dokter? Biasanya kalau biasanya kan masyarakat ini kadang-kadang membeli obat-obatan Mbak ya. Di luar, iya di betul. luar, Dijual bebas gitu dijual ya. bebas. Tetapi 2 minggu kok tidak ada perubahan, keluhannya mungkin tambah sering batuk, terus disertai kok nafsu makan turun, berat badan turun, terus keringat pada malam hari, kadang-kadang demam, kita sering keroan gitu Pak. Tapi tidak ada perbaikan lah Pak. Itu disarankan kita untuk menghubungi dokter ya, kontrol dokter ke spesialis dokter spesialis paru. Oke, Pak Dokter, ini kan TBC ini tidak bukan merupakan penyakit turunan ya Pak Dokter ya. Ini kan seperti yang Pak Dokter sampaikan bahwa ditularkan melalui batuk apa segala macam. Pak Dokter, untuk TBC sendiri itu apakah ada ini yang masuk parah atau bisa disembuhkan dan tidak kayak gitu? Apakah ada tahapan-tahapan seperti itu Pak Dokter? Nggih Pak. Rata-rata sebagian besar penyakit TBC ini dapat disembuhkan Mbak. Dapat disembuhkan dengan pengobatan. Pemerintah sudah memberikan obat-obatan ini secara gratis Mbak ya. Namanya program TB itu pengobatannya gratis. Cuma kadang-kadang masyarakat itu kan telat untuk berobat. Kadang-kadang ada yang sehingga karena sudah terlalu lama sakitnya sehingga bisa menyebabkan, kata orang Madura itu ada namanya paru-paru basah, paru-parunya terisi cairan, terus kadang-kadang paru-parunya bisa kempes karena sampai ke situ ya. Karena terlalu lama untuk memeriksakan diri dan berobat. Artinya kalau didiagnosa awal, maksudnya kita sudah prepare dari awal bahwa kita harus pergi ke dokter dan ditangani dengan benar, bisa sembuh ya Pak Dokter ya? Bisa sembuh Pak. Dan harus misalnya ketahuan dari awal, kemudian kita screening dari awal juga sehingga tidak menulari keluarga yang lain itu Pak. Tidak menulari keluarga yang lain sih. Rata-rata banyak yang sembuh Pak. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Oke. Baik, perlu diketahui Pak Dokter, Tretan Radar Madura TV ini juga perlu sekali tahu bagaimana bahwa TBC ini banyak sekali berseliweran mitos atau faktanya seputar TBC. Yang paling sangat berseliweran itu adalah mitos atau fakta seputar TBC ini penyakit menular atau turunan. Karena katanya kalau bapaknya TBC bisa anaknya TBC. Apakah benar seperti itu Pak Dokter? Salah Mbak Sari. Sebenarnya TBC itu bukan penyakit turunan. Cuma karena dalam satu keluarga misalnya bapaknya menderita TBC, terus anaknya kan berinteraksi terus menerus. Iya betul. Interaksinya itu kemudian yang bisa kontaknya yang terus menerus itu sehingga dalam sekeluarga mungkin ya bisa menular ke dalam satu lingkungan keluarga itu Pak, yang paling sering, sehingga bahwa mitosnya bahwa satu keluarga itu penyakit TBC semuanya gitu Pak Dokter? Penyakit turunan bukan sebenarnya. Oke. Pak Dokter, kalau kita bicara bahwa TBC itu bukan penyakit turunan, terus dia menularnya melalui yang Pak Dokter sampaikan droplet dan kontak secara terus menerus gitu intens. Kita kan berinteraksi sosial, kita nggak pernah tahu siapa yang kita temui Pak Dokter, apakah dia mendiagnosis TBC gitu, atau tidak. Boleh dikasih tahu Pak Dokter bagaimana tips kita untuk
bersosialisasi gitu, dan untuk menghindari penyakit TBC itu sendiri? Oke, sebenarnya jika kita sebenarnya penyakit ini jika sistem kekebalan tubuh kita sehat, kemudian sistem apa ya, kita olahraga teratur, mungkin kita ya jarang lah bisa sakit ini. Cuma untuk menjaga, misalnya kita keluar ke pasar atau ke mall kemana, kan kita tidak pernah tahu Pak orang itu sakit TBC atau tidak, atau kan ya saran kita tetap memakai masker aja. Menggunakan berarti protokol kesehatan COVID itu udah benar banget ya Pak Dokter ya. Supaya juga untuk menghindari penyakit-penyakit lainnya, tidak hanya COVID, termasuk COVID, TBC juga. TBC aja juga. Iya, Pak Dokter, selain itu tips sehat barangkali Pak Dokter, kan seperti Pak Dokter sampaikan bahwa kita ini punya daya tahan tubuh gitu. Bagaimana untuk tips supaya daya tahan tubuh kita kuat untuk melawan penyakit TBC itu sendiri? Oke, intinya kita jaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, mungkin itu Mbak ya. Dan jaga protokol kesehatan itu mungkin intinya, sambil kita berdoa bahwa ya moga-moga kita diberi nikmat sehat selalu. Artinya Tretan yang disampaikan sama Pak Dokter ini bahwa TBC ini memang bukan penyakit turunan, tapi merupakan penyakit menular. Jadi kita harus memprotek diri gitu dengan menjaga pola makan yang sehat kayak gitu, menjaga kesehatan gitu Pak Dokter, dan juga berinteraksi dengan TBC dengan pasien TBC itu langsung gitu atau gimana Pak Dokter? Apakah dengan kita berinteraksi bisa langsung terkena gitu? Kalau sistem kekebalan tubuh kita bagus gitu bagus, ya? Tidak, Pak. Kan jadi orang yang jatuh sakit ke TB itu karena sistem kekebalan tubuhnya waktu mungkin berinteraksi gitu ya? Menurun, Pak. Jadi menurun, tidak berlangsung secara cepat. Jadi prosesnya lama, kuman masuk, sel imun kita melawan kuman TB. Jika sel imun kita sehat, maka bagus ya, kita tidak sakit TB. Tapi jika kita waktu itu kekebalan tubuh kita kalah, ya kita bisa sakit TB. Gitu. Artinya yang disampaikan Pak Dokter bahwa tidak perlu khawatir untuk para pasien TBC ya, karena bisa disembuhkan ya Pak Dokter. Bisa disembuhkan. Asalkan dengan pengawasan yang ketat, berobat teratur. Ya, berobat yang teratur gitu ya Pak Dokter. Baik Pak Dokter. Dan mungkin ini yang terakhir Pak Dokter, pertanyaan terakhir. Kalau masyarakat Pamekasan khususnya atau di wilayah Madura ingin mendapatkan pelayanan terkait TBC ini, tentunya bisa di Rumah Sakit Kusuma. Pertanyaannya adalah apakah pelayanan di sini dan peralatannya sudah menunjang untuk TBC sendiri Pak Dokter? Alhamdulillah untuk di Rumah Sakit Kusuma sudah tersedia poli paru Pak ya. Jadi melayani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit paru, salah satunya ya TBC, juga tersedia ronsen di sini ada, kemudian USG, dan juga tersedia kamar isolasi juga Pak ya, untuk pasien-pasien TBC juga ada tersedia kamar, dan sudah melayani program BPJS juga. Oh, pasien BPJS juga bisa dilayani di sini. Artinya standar pelayanan sudah sesuai standar gitu ya. Baik, Tretan Dharma Madura TV, rasanya tidak perlu ragu untuk datang ke Rumah Sakit Kusuma, karena selain mendapatkan pelayanan yang luar biasa, alat-alatnya juga sudah canggih ya Pak Dokter, memenuhi standar, dan yang pasti ketemu sama Dokter Furkon yang luar biasa, memberikan efek yang sehat ya, karena ngelihatnya sudah senang gitu Pak Dokter. Begitu Pak Dokter ya. Baik, Tretan Dharma Madura TV, jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook, dan YouTube-nya Kusuma Hospital, juga Radar Madura TV. Program ini terselenggara atas kerjasama Radar Madura TV bersama Kusuma Hospital. Ada yang mau disampaikan Pak Dokter yang terakhir pada masyarakat Pamekasan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi? Terima kasih Mbak Sari. Sesuai program TB, kita semboyannya TOS TB. Jadi TOS TB apa maksudnya? Temukan, obati sampai sembuh. Sampai sembuh, luar biasa. Semangat yang diberikan Dokter Furkon bagi pasien TB adalah tidak boleh menyerah, karena pasien TB bisa sembuh, dan kembali sehat. Baik, Tretan Dharma Madura TV, sampai di sini dulu program Madura Talk bersama Kusuma Hospital. Saya Sari Purati undur diri. Kita ketemu lagi dalam program-program lainnya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.